bersepakat atau membeli barang
yang masih ditawar sama orang lain. Wa mithalu dzalik, ini namanya adalah khiyar, sama khiyar. Jadi masih boleh memiliki nanti jelaskan. Wa ayyaqula libari'in aw al-mushtari fi zamanil khiyar. Itu dia semisal bepandir sama si penjual atau si pembeli fi zamanin khiyar, ada di waktu memilih. Ana abidu ghayra hadza bi arkhas minhu, aku akan membeli selain orang ini lebih daripada murah lagi, menjual kepada kamu lebih murah dari orang lain. Jadi misal si A ini penjual, menjualkan barang sama orang lagi bertawar seperti itu. Nah, kalau bertawar belum disepakati, masih bertawar, ini namanya di syariat Islam adalah zamanul khiyar. Waktu masih memilih, dan ini boleh jadi terus sampai akad dan boleh tidak jadi. Jadi masih dilihat ini barangnya kayak apa. Oh, ini bagus, ini yang ini. Kalau yang ini. Jadi itu adalah namanya zaman khiyar. Kalau cocok si pembeli sama si penjual, harganya cocok, si pembeli barangnya cocok, jadi baik, akad jual beli, saya tukar, saya beli, saya jual, atau boleh tidak jadi. Nah, di tengah-tengah ini, di tengah-tengah ada pembeli sama penjual, lagi zaman khiyar, ada pedagang satunya, pepandir lagi zaman khiyar. Jangan beli di orang itu, saya aja, sebab saya ini harganya lebih murah. Ini harus sangat waspada dan dihindari. Sebab ini tidak boleh dilakukan, dan ini hukumnya haram dan dilarang oleh agama. Aw lil mustari aw ashtari minka hadza bi aktsara mimma ishtarahu, atau orang yang membeli. Ada orang mau membeli barang, sudah bagus barangnya, lagi tanya-tanya, si pembeli si A datang pembeli si B. Pak, ngomong sama si penjualnya, saya beli aja, harga lebih tinggi dari orang ini, saya nukari aja, saya yang nukari aja daripada dia, saya berani agak tinggi harganya. Selama itu masih di bertawaran sama orang, kemudian tadi itu di sela-sela ada orang yang pengen harganya turun, pengen harganya naik, ini adalah wadzalika muharramun manhiyun anhu. Ini adalah perkara yang haram, yang dilarang oleh agama dari dia. Jadi haram, tidak boleh. Itu merusak akad seseorang, merusak, mengganggu daripada orang lain, dan itu hukumnya haram, membuat daripada orang yang pertama mau membeli atau menjual itu kecewa, sampai tidak sedih. Di antaranya juga perlu dihindari, sangat-sangat perlu dihindari, yaitu wakadzalika najsu. Wakadzalika najsu, dan begitu juga najsu ini najasi ini menipu, seperti wa huwa ayyazida fi zamanil si'lati min ghairi rahbatin fiha liyaqurra ghayrahu minal muslimin. Najasi itu dalam syariat itu adalah dia menambahkan harga di ketika orang ini bertawar, mau laku, mau lagi dijual, kemudian ada orang sengaja meninggikan harganya.
tapi dia kadang mau nuker. Dia hanya ingin menipu orang muslim. Jadi ini ada barang misal bagus, ada barang di pasar bagus, barang mau dijual. Si penjual ini berkawan sama orang lain, Nah, kemudian ketika orang-orang ini melihat barangnya, ada orang kawannya dia, harganya misal 10.000, dia naikkan, saya mau 20.000. Akhirnya yang mau tukar ini jadi panas, betul ya? Akhirnya naik lagi, saya 25. Nah, padahal dia ini tidak mau tukar, cuma pengen naikkan harga karena kawannya ini nanti dapat untung. Ada haram, ini haramnya, dan ini perlu diwaspadai. Jadi ini lebih aneh, kelelang tadi ya, kelelang jadi cepet-cepetan ya, cepet-cepetan seperti itu. Nah, dia ini ada bawa duit, cuma naikkan harga terus. Kalau pas kena dia rasa nanti tidak mau dan terusnya. Dia pengen naikkan harga, tapi dia tidak mau nukar. Apa tujuannya? Liyabul ghairuhu, dia menipu yang lainnya dengan muslimin daripada orang-orang muslim. Hadal haram, hukumnya haram, tidak boleh, tidak boleh oleh syariat. Nah, yang berikutnya wal yahdar aidan, dan yang perlu dihati-hati juga min ihtikarit ta'am, yaitu menimbun, menyimpan makanan. Fa innahu muharramun syadidut tahrim, maka sesungguhnya menimbun makanan ini adalah hukumnya haram dan sangat-sangat diharamkan oleh agama, oleh syariat. Wa qad waradat fihi akhbarun fiha tashdidatun hamilatun, dan benar-benar diriwayatkan di dalamnya menimbun makanan ini ada dikhabarkan dari hadis, yaitu ancaman yang sangat-sangat keras bagi orang menimbun makanan. Mithla qawli alaihi salatu wassalam, man ihtakara ta'aman arba'ina lailatan faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Semisal dari sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyimpan, menimbun makanan selama 40 hari 40 malam, maka dia telah membebaskan dirinya kepada Allah, dan Allah pun membebaskan dirinya kepada orang tersebut. Artinya hamba sama Allah ini tidak punya urusan lagi, benar-benar putus hubungan daripada antara hamba dan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak diurus lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan juga diantaranya juga ada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-jaribul marzuqun, al-jaribu marzuqun, orang yang mendatangkan makanan, yang menyediakan stok makanan pokok, itu adalah orang yang rezekian, bahasa budaya, orang yang akan dibuka marzuk, banyak rezekinya. Wa muhtakirun mal'unun, dan orang yang menimbun makanan adalah orang yang terlaknat. Wa qawlihi alaihi salatu wassalam, dan juga hadis Rasulullah SAW ancaman bagi orang yang menimbun makanan, la yahtakiru illa khati'un, tidak ada orang yang menimbun makanan kecuali mereka pendosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ihtakara ta'aman arba'ina yawman, barang siapa orang yang menimbun makanan selama 40 hari, summa tasaddaqa bihi, kemudian dia bersedekah dengan semua makanan tersebut yang dia simpan, lam yakun lahu kafaratun, maka tidak akan bisa untuk menambali dosanya dia.
Wafil hadis, dan di dalam hadis juga diriwayatkan, innal hakirina wa qatalal nufusi yuhsyaruna yawmal qiyamati ma'an. Sesungguhnya kata Rasul, orang penimbun makanan dan orang pembunuh nanti di hari kiamat akan dibangkitkan bersamaan. Jadi sampai disamakan sama pembunuh, sama Rasulullah SAW, saking kerasnya di dalam agama kita, agama Islam, syariat Islam, yaitu menimbun makanan. Maksudnya bagaimana menimbun makanan ini dijelaskan. Wa makna ihtikaru, yang dimaksud daripada menimbun makanan adalah menyimpan makanan adalah ayastaliyal insanu ta'ama fi awqatil ghala. Seseorang yang pedagang dan pedagang yang besar seperti itu, dia seseorang membeli makanan pokok yang di daerah, di masyarakat setempat. Fi awqatil ghala, dia membelinya di waktu yang mahal. Misal kalau di kita ini kan beras ya, beras normalnya harga 10. Ini beras tadi stoknya terbatas, jadi harganya sampai 15. Nah seperti itu. Di harga 15 ada satu orang ini dibeli berataan di daerah tersebut, dibeli berataan di harga tinggi 15.000, dibeli berataan, kan habis stoknya di daerah tersebut. Wasyiddatil hajatin nas ila at'amina ila at'ama. Kemudian ketika setelah dibeli menjadi sulit sekali kebutuhan daripada masyarakat orang-orang itu untuk membeli makanan pokok. Summa yakhbahu wa yakhbasuhu liyabi'ahu bil arda. Kemudian setelah masyarakat ini sangat sengsara, sangat tertekan oleh mencari makanan pokok yang dia beli harga 15.000 tadi itu, akhirnya dia keluarkan dengan harga yang lebih tinggi lagi, per kilonya sampai 25.000 misal. Ada etika, ini orang penimbun daripada makanan, dan ini ancamannya sangat keras sekali lagi. Haramnya itu sangat haram. Jadi dia menginginkan keadaan yang sengsara seperti itu. Ini kan kejam, dan tidak boleh seperti itu. Syariat Islam itu tidak boleh untuk daripada Islam itu dilarang, melarang mencari untung sendiri di atas penderitaan orang lain. Itu agama Islam sangat tidak membolehkan hal seperti itu. Dia mencari untung dirinya sendiri di atas penderitaan orang lain. Seorang orang ini sudah susah, bukannya malah dibantu, malah dibuat kesempatan untuk menguntungkan dirinya. Sedangkan orang-orang yang ada di bawahnya itu sangat sakit dan sangat kesian terhadap yang lainnya. Jadi syariat Islam itu menciptakan kemaslahatan dan mendatangkan manfaat, dan yang paling penting membuang daripada kemadaratan atau kesengsaraan. Adapun daripada pelaku ingkar tadi itu sangat-sangat zalim dan sangat-sangat dilarang oleh agama. Dan itu Rasulullah SAW tadi di atas hadisnya, al-jalibu marzukun, orang yang mendatangkan, melebihkan makanan itu akan diberikan rezeki. Maksudnya orang itu perezekian, yaitu harusnya ketika dia mampu untuk daripada menghandle harga tersebut, maka setidaknya dia harus turunkan bagaimana caranya. Jadi ketika dia bisa menurunkan pasar, maka dia dikatakan oleh Rasulullah SAW, maksud orang ini baik, rezekinya kan dijamin oleh Allah. Muhtakir, orang yang menimbun makanan dengan supaya tambah sulit orang mencari daripada makanan pokok, mal'unun, orang terlaknat. Alhamdulillah bin dari. Fa in akhadahu fi waqti al-rakhsi ala niyati ayyad dakhirahu lil
kemudian nukar banyak. Dia nukar banyak, kemudian dia menyimpan, disimpan untuk kalau pas mahal dia jual. Beda sama yang pertama. Ihtikar itu di waktu mahal dia borong berantakan, kemudian dijual lebih mahal lagi. Kalau ini tidak, ini tidak. Dia di waktu murah, di waktu harga normal, dia tukari banyak, dia menukar banyak. Kemudian dia niat disimpan, ketika harga naik, dia keluarkan. Ini makanannya. Atau awkana min ghalatihi zaidatan ala hajatihi fadakhalu ala tilka niyah lam yakhlu fi dzalika min qarahatin syadidatin. Atau daripada dia menyetok melebihi kebutuhan, dia menyetok melebihi kebutuhan, kemudian dia menyimpannya atas dasar niat tidak daripada untuk atas dasar niat dia tidak kosong daripada itu, maksudnya tidak dijual, tidak kosong daripada itu. Ini hukumnya adalah karahatin syadidatin, makruh yang mendekati haram, tapi belum haram. Tapi ini tidak boleh dilakukan, makruh yang luar biasa yang mendekati haram. Kenapa sebabnya? Sebabnya wasara fi khatarin qadimin min mahabbati wa rughbati fi waladi as'al. Ini maka menjadi sangat berbahaya karena min mahabbatihi, dia keinginan dan cita-citanya, harapannya fi waladi as'al, harga akan naik cepat. Supaya harga ini cepat naik, jadi dia menukar banyak, berharap dia harganya naiknya cepat, kemudian dia bisa menjual. Jadi tidak boleh juga di dalam syariat, tapi tidak sampai haram yang seperti pertama. Walau salima min iddakhari ta'am lama salima min mahabbatil wala. Meskipun dia termasuk orang-orang yang tidak menyimpan ihtikar, tidak menyimpan makanan, maka dia tidak selamat dari untuk keinginannya menjadi mahal harga pangan pokok. Alladzi fihi a'dhamul masyaqqati 'alal muslim, yang dimana ketika harga itu naik sangat susah sekali daripada muslimin, masyarakat. Masyarakat warga itu kalau naik harga makanan pokok itu sangat susah mereka. Sangat daripada susah. Dan orang yang waktu murah nukar banyak, mereka ini sengaja supaya cepat. Niatnya ini yang dibahas oleh agama tidak benar. Wa kana salafus salih yakrahuna al-bai'a wa syira'a fi al-aimati lima fi dzalika min at-ta'arrudi li daruratil insan. Maka benar-benar salafun salih, orang salafun salih, ulama kita terdahulu, mereka sangat tidak suka dengan masalah jual beli di dalam makanan. Ini bukan makanan yang gorengan atau toko, bukanlah. Ini cerita seperti industri gitu lah, yang mengelola harga yang bisa sampai merubah harga di daerah setempat ya. Ini pedagang yang besar gitu. Para salafun saleh mereka itu tidak suka dengan permainan harga makanan. Kenapa sebabnya? Sebabnya ini adalah masalah yang sangat rentan untuk menciptakan darurat kepada manusia. Karena dia harga itu bisa naik, bisa turun, itu takut seperti itu mereka. Masalah saleh, ulama-ulama terdahulu mereka tidak sedang. Minimal mereka yang masuk di dalam hal-hal makanan pokok yang mereka berkecimpung ada di dalamnya, minimal kata salafun saleh bihaitsu yukrahu sa'ata wal raha, minimal
minimal mereka itu kada suka kalau stoknya banyak di mana-mana dan juga luas. Kenapa? Sebabnya harganya turun. Mereka tidak suka. Kenapa? Wa yuhibbul qahta wal ghalab. Mereka lebih suka paceklik keadaan dan juga suka mahal. Itu minimal. Nah, biasa sebab profesional. Nah, sebab gaweannya. Aduh, ini beras ini lagi banyak panen di mana-mana, berhasil semua. Aduh, dikit untung saya ini. Nah, minimal ada seperti itu. Dia kalau sudah paceklik, stok terbatas, kemudian paceklik, gagal panen, dia senang. Kenapa? Sebab harga naik ini. Nah, kesenangan dan kebenciannya, ketidaksukaannya ini tidak disukai oleh salafun saleh. Kenapa sebabnya? Sebabnya kalau bertentangan dengan masyarakat muslimin yang ada. Sebab masyarakat berharap murah, yang dia berharap larang. Seperti itu. Jadi tidak ta'arud, selalu berseberangan, daripada niatnya tersebut. Itu Islam sampai dari sana, daripada diperhatikan benar-benar untuk perhatikan masalah ini. Banyak yang sebenarnya furu cabang-cabangnya masalah ini. Nah, itu diantaranya dalam kitab takriran itu bukan hanya makanan, bahkan bukan hanya makanan, apapun yang bisa membuat daripada orang itu sengsara, tidak menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan, dan malah menciptakan kesengsaraan, keterpurukan, kesempitan, itu termasuk kena di sini etika. Dan itu sangat panjang sekali, luas sekali di dalam pembahasan fikih. Ini sangat luas sekali. Tapi intinya yang paling penting yang secara spesifik Rasulullah SAW dalam konteks hadisnya adalah masalah makanan pokok. Ya, seperti gandum kalau bahar itu, seperti kurma kalau di sini seperti beras dan lain-lain. Nah, itu yang paling ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa amma mu'amalatu bil riba fa ismun adzim. Adapun orang ini bab berikut, adapun orang yang bermuamalah dengan riba fa ismun adzim, dosanya sangat agung, sangat berat. Wa hubun kabir, dan rentang celaka yang sangat besar, hubun kabir. Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin wa in lam taf'alu fa'adanu biharbin minallahi wa rasulih. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggallah apa-apa yang menjadi sisa riba di antara kalian. In kuntum mu'minin, jika kalian orang yang beriman. Wa illa taf'alu, kalau kalian tidak mau meninggalkan riba, fa'danu biharbi minallahi wa rasulih, maka kamu telah menyatakan perang kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah min dzalik. Hadirin, kalau sudah dikatakan perang sama Allah, jadi siapa yang bisa menang dari Allah? Siapa yang bisa menang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perang secara jelas. Itu ada dua golongan. Man ada waliyan faqad adantuhu bil harb. Pertama. Sama yang kedua, fa illam taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih. Pertama adalah orang yang mengganggu, siapa orang yang mengganggu waliku, maka saksikanlah, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala,
siapa orang tidak bisa meninggalkan riba, maka fa'danu biharbin minallah wa rasulih, maka aku nyatakan perang kepada orang itu dan juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, musuhnya Allah dan Rasulullah. Alhamdulillah itu sangat besar sekali daripada ancamannya masalah riba. Sebab hadirin, kalau sudah Allah menyatakan perang, apa yang paling dahsyat, yang paling menakutkan, yaitu adalah dalam mati atau meninggal su'ul khatimah. Itu di antara tanda orang Allah Subhanahu wa taala memerangi atau melawan orang hamba itu, melawan kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah diberikan su'ul khatimah. Artinya, na'udzubillah min dzalik, kalau sudah su'ul khatimah, jadi mati meninggal tidak membawa iman dan Islam, maka di saat itu syafaat Rasulullah, kemudian pertolongan daripada Allah, rahmatnya Allah tidak mungkin sampai kepada dia. Itu yang paling puncaknya, yang paling dahsyat ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan perang kepada hamba-Nya. Mudah-mudahan kita dibersihkan daripada itu semua. Kalau misal ada yang masih yang mungkin terlilit daripada hutang, masalah daripada riba, Allah segera lunaskan semua dan kemudian kita jadi apik, ada usaha daripada